Kalian tuh harus mencari orang-orang yang relate sama di bidangnya gitu. Nah, makanya pengalaman magang itu emang bener-bener penting gitu. IP kamu gede ya, berarti kamu cukup mampu dong. Nah, setelah didefinisikan kamu cukup mampu oleh rekruter, akan ada pertanyaan lanjutan. Coba dong jelasin kamu belajar apa. Tentunya kita berasal dari pelabuhan yang berbeda, tapi entah kita bakal singgah di pelabuhan mana itu tergantung dari langkah kita sendiri. Sediakan ruang untuk maaf, selalu sediakan ruang untuk dikecewakan, dan selalu sediakan ruang untuk mau belajar. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan prestasi, pencapaian, ilmu, dan pengalaman di saat yang bersamaan? Pengalaman itu sebenarnya adalah guru terbaik kita sendiri gitu. Tanpa pengalaman kita nggak akan bisa tahu, kita nggak akan bisa terbiasa. Halo industrialis, selamat datang di Ngopi, ngobrol seputar industri. Podcast dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pengalaman selama menjalani perkuliahan ini di Teknik Industri Unsika ini. Mulai dari pilihan-pilihan yang mungkin membingungkan mahasiswa ataupun pengalaman-pengalaman yang bisa jadi pelajaran. Tentunya gue di sini nggak sendiri. Hari ini kita udah ditemenin abang-abang yang keren banget nih. Akang-akang, abang-abang yang keren banget. Mungkin bisa langsung diperkenalkan aja Kang. Halo Kang, di sini ada Kang Dito dan juga Kang Opang. Boleh dari namanya Kang? Perkenalkan, saya Yaman Dito Mario Nugroho. Saya alumni dari mahasiswa Teknik Industri Unsika juga dari angkatan 2022. Halo, saya Nova Mitra. Saya juga alumni Teknik Industri tahun 2022. Kebetulan temennya Kang Dito juga. Terima kasih ya teman saya. Iya, sama-sama. Teman. Nah, gimana nih Kang? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, gimana perasaannya udah mendapatkan gelar ST? Oh, pertanyaan yang menarik sekali. Menarik banget. Jujur, euforia ini sebentar ya saya. Kenapa? Karena dengan kondisi kampus tercinta kita yang sangat sistematis dan terintegrasi ini, setelah saya lulus, wah, saya harus mengurus administrasi yang lain langsung. Banyak ya? Oh, banyak. Apalagi waktu itu saya juga sambil masih magang kan. Jadi hari ini sidang, besok ya saya ngantor lagi. Jadi ya apa itu tidur nyenyak ya? Ada tantangan baru ya berarti ya. KPI menunggu. Satu itu. Kalau dari Obrolan saya seperti bareng. itu. Iya. Mungkin kalau dari Kang Openg yang mostly lebih sibuk dari saya, mungkin lebih burnout lagi sekarang. Untuk dari setelah lulus sih ya, sama pusingnya sih ya dari sebelum lulus. Jadi ya kita harus mempersiapkan lebih lagi nih. Kira-kira apa yang udah kita dapat sebelum kita lulus itu bakal kita terapin di mana gitu paling kan gitu. Jadi ya sama-sama pusing sebenarnya mau lulus atau nggak lulus gitu. Bedanya kalau lulus gak ada TP-TP lagi ya. Ya, at least kita tidurnya menyandang gelar ST. Ya. Kalian belum kan? Soon to be. Amin. Udah dapat gelar ST. Tanggung jawabnya udah makin gede. Jadi ya. Kehidupan juga ya udah mulai serius ya Kang ya. Serius banget. Dari dulu kabar sih kita gak serius. Kacau. Boleh. Nah, paling kita ngobrolin lebih dalamnya selanjutnya ya Kang. Kita ke segmen selanjutnya. Apa tuh? Ada this or that. Nah, nanti gue kasih dua pilihan. Pilihan A dan juga B. Akang harus pilih salah satu dan nanti kita obrolin selanjutnya. Harus banget ini kita milih salah satu. Iya, Harus dong, Bang. dua-duanya. Harus. Berat banget lo memilih itu. Yes. Lelaki harus menentukan pilihan Kang. Itu dia dah. Benar sekali. Yes. Oke. Pertanyaan pertama nih Kang. Dari Kang Opang maupun Kang Dito. Pilih organisasi atau magang? Itu Kang Opang lebih relate dulu sih kalau buat Silakan. Kalau emang suruh milih lebih ke magang sih, Kang. Karena kelihatan itu sekarang gitu, setelah kita lulus, yang benar-benar dicari dari CV itu organisasi tetap dicari, tapi yang perusahaan itu harus mencari
orang-orang yang relate sama di bidangnya gitu. Nah, makanya pengalaman magang itu emang benar-benar penting gitu. Karena kalau misalkan di CV kita tuh nggak ada kayak, oh nggak ada pengalaman magang sama sekali nih, nggak ada skill, nggak ada experience yang emang mau ditampilin. Nah itu bakal nurunin rate kita, bakal nurunin peluang kita buat diterima di perusahaan magang ataupun perusahaan yang nanti kita tuju setelah selesai perkuliahan atau selesai istilahnya kita udah official lah gitu. Kalau dari Kang itu gimana Kang? Kalau saya juga lebih, kalau opsinya adalah organisasi dan magang, di tahap kita yang sekarang sudah tahu nih 4 tahun di perkuliahan itu seperti apa, trennya memang magang kalau misalnya orientasi kita untuk mendapatkan link match ke industri. Afirmasi juga ke teman saya di samping saya. Organisasi juga tetap relevan, tapi tergantung kontekstualnya. Let's say ketika kamu di semester 1 lebih baik mana magang atau organisasi? Jawabannya sebenarnya adalah tergantung. Kalau misalnya organisasi kita bisa bergerak di tingkat yang cukup profesional dengan setara perusahaan dan mendapatkan benefit yang sudah kamu lihat secara analisis kajian pribadimu itu cukup baik, organisasi it's not a bad thing. Kalau outputnya memang good untuk kamu. Contoh, kita ambil studi case saja HMTI. Banyak sekali improvement yang bisa kita terapin di HMTI. Contoh, kalau misalnya HMTI punya struktural ketua himpunan bernama direktur utama, tapi bawahannya masih sebatas kepala departemen dan kepala divisi. Kalau kita mau link and match ke industri setelahnya, yaitu ranah profesional, permagangan atau professional job, kenapa kita nggak membuat struktur organisasi di HMTI itu lebih lean? Let's say, divisi komunikasi yang menyelenggarakan tupoksi ini, proker ini. Kenapa spesifikasi? Bisa aja spesifikasinya itu langsung kita bikin departemen komunikasi informasi, ada kepala departemennya, ada head of division ya. Nah, untuk staff-staffnya itu tidak hanya sekedar anggota, tapi spesifik anggota media relation, kemudian anggota software engineer, anggota yang memang specifically, oh kamu akan punya certified progress dalam organisasi yang itu bisa menjadi port of ataupun output yang bisa kamu pakai lagi ketika kamu apply magang dan lain-lain. Kembali ke pertanyaan organisasi atau magang, secara tren yang sudah berjalan di industri sekarang memang magang sih lebih oke. Tapi kalau organisasinya bisa memberikan nilai tambah yang lebih baik daripada kamu magang, ya both of them is a good choice. Sebenarnya dari hal itu, kalau emang dilihat dari awal perkuliahan ya, misalkan nih teman-teman masih ada semester 1, 2, 3, 4, tentu yang paling relevan adalah organisasi. Karena yang tadi dibilang, magang penting, organisasi juga dilihat gitu. Makanya biar balance, kalau semester awal, let's say lebih ke organisasi. Kalau emang semester atas, 4, 5, 6 yang emang kita diperbolehkan untuk magang, nah itu lebih baik magang gitu. Karena nanti setelah teman-teman keluar dari sini, oh seimbang nih, organisasi ada, magang ada gitu. Jadi lebih penting mana dan lebih pilih mana, tergantung sama posisi kita. Misalkan kita semester 1, 2, 3, 4, oh ya udah let's say ke organisasi. Kalau sekarang kan kita ngeliatnya dari POV, kita udah lulus ya. Nah ya udah kita ngeliatnya berarti, oh lebih pilih magang daripada organisasi gitu. Berarti buat organisasi atau magang ini gimana caranya orang yang tertarik entah itu mau organisasi ataupun magang itu berarti dia harus bisa mengambil keuntungan dari yang dia ikutin ya. Itu adalah pilihan paling rasional menurut saya pribadi lah. Ketika kamu sudah meluangkan waktu, tenaga, effort, rasa sayangmu terhadap organisasi dan loyalitas lain-lain, dan kamu tidak mendapatkan benefit apapun, iya. Gitu ya. Apakah itu putusan yang cukup bijak? Ya saya kembalikan ke pribadinya masing-masing. Gitu. Harus ada feedback yang dapat dari kita. Atau feedback. Ada tahu, saya lupa di buku apa. Ada namanya matriks kebodohan. Kalau nggak salah tulisnya Carpaccio atau siapa itu. Bisa dicari lagi. Ada namanya stupidity matrix. Orang pintar itu definisi di matrix itu definisinya adalah ketika dia membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain. Sementara definisi orang bodoh adalah orang yang membuat keputusan outputnya tidak menguntungkan dirinya dan tidak menguntungkan orang lain. Definisi bodoh di matrix itu adalah itu. Ada lagi orang jahat. Definisi orang jahat adalah menguntungkan diri sendiri dan
merugikan orang lain. Contohnya mungkin mungkin kalian juga tahu lah, bisa melihat di lingkungan kalian sendiri, bisa mengkaji sendiri. Sementara ada satu lagi adalah orang yang kasihan. Kasihan itu adalah pilihan dia menguntungkan orang lain tapi merugikan dirinya sendiri. Jadi dari matriks itu mungkin bisa dikaji juga oleh teman-teman industrialis, bagaimana cara kalian menentukan output mana yang lebih baik secara rasional. Tapi lumayan make sense juga sih Kang, dimana kalau di dunia kerja ini memang soft skill kita, teamwork ataupun kita berkomunikasi itu penting, tapi tidak lepas juga dari hal teknis yang dimana di perkuliahan ataupun di organisasi ini kurang didapat secara mendalam, kecuali dengan magang, karena magang otomatis kita kerjanya di lapangan full kan, seperti itu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kang ya. Boleh Mas Fikri. Oke, siap Mas Dito. Oke, pertanyaan kedua, pilih IPK atau pengalaman? Itu dia menarik sekali. Boleh Mas Opang? Kalau kita udah ada di posisi sekarang, lebih ke pengalaman sih Kang. Karena balik lagi, pengalaman itu sebenarnya adalah guru terbaik kita sendiri gitu. Tanpa pengalaman kita nggak akan bisa tahu, kita nggak akan bisa terbiasa gitu. Contoh nih, sebenarnya apa yang kita pelajari perkuliahan itu nggak sepenuhnya teraplikasi di perusahaan gitu. Kita di perusahaan juga belajar lagi dari awal gitu. Mungkin konsep-konsep dasar kita bakal terapin, tapi secara overall itu ya udah kita belajar lagi dari awal di perusahaan gitu. Oleh karena itu pengalaman yang kita miliki, entah itu magang, entah itu organisasi, entah itu perlombaan, itu benar-benar penting buat diri kita sendiri. Nah, kalau emang tanya nih lebih milih magang atau IPK, ya, dalam posisi sekarang ya tetap magang dengan tujuan tetap menyimbangkan dan akademik gitu. Kan ada ya mahasiswa yang full magang ataupun full kerjaan, tapi dia ngabain perkuliahannya. Nah itu juga salah, itu yang nggak benar gitu ya. Sering terjadi di banyak organisasi. Nah iya, contohnya organisasi sama akademik. Nah, ini banyak nih yang akademik disingkirin gitu, fokus ke organisasi segala macam. Jadi kalau bisa itu harus seimbang gitu. Nah malah sebagai anak organisasi itu dia harus balance, manajemen waktu harus baik. Sebagai anak organisasi harus tahu, harus nunjukin ternyata antara pendidikan sama antar organisasi itu bisa seimbang, bisa seirama. Jadi pikiran-pikiran atau stigma-stigma orang-orang itu nggak mikir anak organisasi tapi pasti akademiknya terbengkalai gitu. Jadi malah harus sebagai contoh gitu, bisa nih seimbang antara akademik dan pengalaman. Kalau saya jawabnya sudah diwakilkan, nggak boleh ya? Silakan boleh tambahin. Oke, mostly afirmasi, karena benar pengalaman itu menurut saya pada aktualnya lebih praktis terpakai. Tapi menurut saya kalau antara pengalaman atau IPK, atau mungkin bahasanya adalah organisasi dan akademik, kenapa kita nggak bisa berdiri di dua kaki bersamaan gitu, kayak lu bisa menjadi seorang organisatoris dengan kapabilitas IPK yang cukup. Either way itu akan kembali lagi ke pribadi masing-masing, punya kapabilitas dan limitasi masing-masing. Cuman merelevansi juga ke pertanyaan pertama tadi, organisasinya outputnya apa? Apakah relevan? Apakah memang mendukung kamu atau segala macam? Kalau misalnya kita ngomongin di ranah dunia profesional, let's say saya cukup ada relasi dan experience dengan orang-orang di bidang humaniora dan rekrutmen atau talent acquisition. Apakah mereka masih melihat IPK? Jawabannya tergantung siapa rekrutnya, itu akan kembali. Contoh kalau kita misalnya ngambil rekruternya di taraf umur, kategori umur sekitaran let's say late 40 ke atas, 40 sampai 50 ke atas, mereka tuh masih dengan stigma bahwa IP kamu gede ya, berarti kamu cukup mampu dong. Nah, setelah didefinisikan kamu cukup mampu oleh rekruter, akan ada pertanyaan lanjutan. Coba dong jelasin kamu belajar apa. Dilanjutkan dengan dari ilmu yang kamu dapat itu, kamu punya pengalaman apa yang relevan dengan bidang kami. Sehingga semua itu menjadi paralel dan punya relevan titik hubungnya masing-masing. Tuh. Jadi bisa juga kamu mengambil pengalaman yang menunjang peningkatan IPK juga.
Itu teknis ya sebenarnya. Bisa aja kamu ngambil konversi SKS, dapat experience-nya, dapat keilmuannya untuk meningkatkan IPK. Kalau pertanyaannya IPK atau pengalaman, buat gue kamu akan dapat itu. Cuma secara theoretically mungkin kamu tidak selihai itu, tapi kamu akan dapat practical experience-nya. Sehingga nanti kamu cukup perlu nambah, konsep dasar dari mata kuliah yang kemarin dilewat itu apa ya? Itu. Jadi memang menurut saya sebenarnya cukup bisa untuk bisa paralel. Yang dikorbankan adalah waktu. Iya, waktu dan tenaganya. Nah, kebetulan pas banget kan gitu. Kemarin juga ada yang ngobrol sama saya, mentor saya sendiri di perusahaan ya. Nah, pada saat itu kan mentor saya juga sedang mencari orang. Nah, dia ngeliat CV-CV orang-orang. Dia penasaran, kok IPK gede-gede banget ya? Dulu zaman saya dapat IPK susah nih gitu. Dilihat, dia nanya ke saya, Pal, ini IPK. Saya ngeliat pengalaman dari mana gitu. Saya ngeliat apa yang bisa diambil dari dia dari mana gitu. Nah, oleh karena itu, antara IPK itu penting dan juga dari IPK yang kalian dapat, misalkan IPK kalian 3,94, 95. Nah, apa nih latar belakang ataupun apa tunjangan yang bisa meng-highlight IPK itu gitu. Cuman IPK cantum di CV, tapi pengalaman kalian segini sedikit. Terus proyek-proyekan nggak ada, pengalaman nggak ada, apapun experience kalian nggak dicantum di CV. Ini patut dipertanyakan, ini IPK bener nggak segini gitu. Karena rekruter hanya bisa membaca CV saja, tidak bisa ngobrol dengan kalian langsung. Bener, rekruter ngeliat IPK gede, ya Allah gede banget gitu kan. Tapi pas dia lihat ke belakang, apa nih yang bisa diambil dari diri kita gitu, nggak ada gitu. Jadi ya emang yang harus kita tonjolin itu adalah pengalaman-pengalaman yang bisa meng-highlight IPK kita gitu. Hal-hal yang sebenarnya sering dilihat, sering dilupakan, tapi itu yang bikin sebuah pengalaman itu penting gitu. Berarti di yang zaman sekarang itu di mana IPK si mahasiswa itu udah gede. Ya, ada inflasi IPK lah. Inflasi IPK. Selain mata uang. Oke. Jadi inflasi itu. Jadi belok nih. Inflasi IPK ini jadi rata-rata si mahasiswa yang telah lulus dari perkuliahan ini IPK-nya hampir semuanya gede. Recruiter otomatis bingung kan berarti ya. Berarti kita perlunya penyeimbangan, istilahnya pembuktian lah dari IPK kita udah mengimplementasikan dari pengalaman atau portofolio yang telah kita buat ya. Tepat sekali. Berarti di zaman sekarang itu mahasiswa harus bisa manajemen waktu dengan baik, terus juga membuat skala prioritas juga kan. Kita mungkin recap dari awal juga di mana organisasi atau magang dan juga IPK atau pengalaman ini sebenarnya mahasiswa bisa ketiga aja juga kan tadi ya, bisa akademik, bisa organisasi maupun magang yang tadi itu tapi mengorbankan waktu otomatis ya. Tenaga sih pasti capek sih, tapi ya harus dilakukan. Betul. Kalau saya pribadi, saya agak tidak bersejalan dengan orang yang mungkin di dunia industri ataupun di dunia akademik yang membahasnya. Tapi kan kamu butuh pengalaman dan kamu dikerja rodikan tanpa ada kompensasi yang cukup. Saya tidak sejalan dengan yang seperti itu. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan prestasi, pencapaian, ilmu dan pengalaman di saat yang bersamaan? Ya, saya mendapatkan tempat magang yang memberikan fee yang layak. Ada juga teman-teman saya yang dapat pengalaman magang tapi fee-nya tidak layak. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuman reasoningnya pasti di pihak perusahaan akan bahasanya adalah ya kalian kan yang butuh pengalaman magang, kalian butuh pengalaman praktis sehingga itu kalau misalnya sudah cukup dapat pengalaman praktis di kampusnya, ya kenapa kita harus rela-rela magang dengan dibayar 30.000 sehari tanpa dapat makan? Either way, it's your choice para teman-teman industrialis lah yang bisa menentukan mana yang baiknya. Cuman itu kan pertanyaannya disorotnya untuk kami. Tuh. Ini POV kami ya. Ya, kalau ngomongin magang unpaid ataupun di paid mendapatkan fee atau fee yang kecil itu menjadi choice kita sendiri, di mana ya kita harus nge-decide, kita juga harus bijak agar yang tadi yang matriks
kebodohan ini. Siapa untungmu apa? Kamu dapat Iya. keuntungan apa? Gak mau dong kita ngetukar waktu, ngetukar tenaga, ngetukar uang. Ada yang bisa jadi bayar bensin buat jalan ke tempat, istilahnya ke tempat magang, tapi sana dibayar pengalaman doang kan. Ya, lumayan capek juga ya Kang ya kalau kayak gitu sih. Indis ekonomi sih jujur kalau saya sih mending saya membuka usaha. iya, jadi entrepreneurship. Iya. Gimana harga bensin udah naik juga ya Kang ya. Oke, mungkin kita lanjut ke segmen kedua aja ya Kang ya, daripada lebih dalam lagi. Siap Kang Fikri. Ya, kita lurusin aja ya. Lurusin aja kita. Nggak ada sapu di sini. Nggak ada kan? Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Udah pernah. Oke. Ini pertanyaan pertama nih. Pernah nggak sih akang-akang ini merasa salah memilih prioritas selama kuliah? Mungkin jadi misalnya kayak tadi di semester 1 atau 2 yang dimana rasa penasaran mahasiswa baru ini pas jadi maba kayak gimana sih organisasi kampus, gimana sih jadi asprak, ataupun gimana sih orang-orang bisa jadi dapat magang, dapat infonya gimana gitu-gitu. Dan akang ternyata saat menentukan suatu pilihan ngerasa salah memilih prioritas gitu selama kuliah. Boleh silakan Kang. Coba dulu. Kang Vito dulu. Kita dulu. Ya mungkin bagi teman-teman yang pernah kenal saya di fase saya sudah melewati semester 4, saya di 2 semester awal dengan saya yang sekarang itu sangat-sangat berbeda. Bahkan kalau dalam rentang 4 tahun tuh saya yang di semester 3, 4 ketemu saya di semester 1 atau 2, dia bakal bertanya-tanya kayak, lu siapa? Karena saya pas awal tuh, apalagi waktu itu masih habis COVID banget, kayak besok tuh dunia masih ada atau enggak tuh saya juga masih mempertanyakan dengan pandemi yang mungkin sekarang orang sudah bisa terbiasa, sudah lewat lah, kayak COVID is just a jokes now. Tapi pada fase itu someone hears COVID, it means apakah kerabat saya masih hidup atau tidak atau segala macam. Di fase itu saya berpikir kayak saya akan menjadi kupu-kupu saja. Jadi saya hanya kuliah, pulang, goreng ayam, saya jual. Pulang, goreng ayam, saya jual. Saya tertolong aja dengan lingkungan yang cukup baik. Salah satunya mungkin kefomoan ya. Saya pertama kali ikut panitia di semester 3. Itu karena teman-teman sekontrakan tuh mostly pada ikut panitiaan. FOMO, saya FOMO. Saya ikut. Kemudian di semester agak atasnya saya diajak juga jadi asprak. Ya dengan pelengarnya saya ikut aja kayak kagak bakal kepilih ini dari sekian belasan orang. Ternyata saya yang kepilih. Saya juga bingung tuh decision makingnya kenapa ya. Padahal saya kayak datang hahaha cabut ya. Nah, apakah itu menjadi pernah atau tidak saya salah prioritas? Berarti pernah. Dari 1-2 saya menganggap kayak udah kuliah, yang penting nilai aja, pulang aja kayak ya udah belajar aja. Nah, setelah saya ikut organisasi tadi, ditolong oleh lingkungan yang cukup baik, ternyata nggak bisa kita hanya memprioritaskan nilai aja, nggak bisa kita hanya memprioritaskan yang penting kuliahku selesai cukup titik. Pola pikir saya cukup berubah ketika saya di satu titik sadar bahwa ada yang salah dengan Unsika di dalamnya. Karena setiap saya bilang saya kuliah di Unsika, pertanyaan orang tuh pada zaman saya itu 2, itu apa? Atau itu di mana? Saking orang nggak pernah dengar Unsikanya. Dari situ tuh saya sedikit sadar kayak, oke, gimana ketika nanti setelah saya selesai dari perkuliahan, saya bisa lulus, saya bisa interview, saya bisa dapat kerja, orang tuh tidak akan melihat saya, kamu harus dari top 3 university, atau orang akan melihat saya saya sebagai Yaman Dito Marinugroho, saya bisa apa? Bukan saya sebagai lulusan teknik industri Unsika itu ditamengi apa? Karena seperti yang kita tahu masih banyak continuous improvement yang bisa kita terapkan di sini. Sehingga added value di pribadi itu harus kita lebih tonjolkan kalau kita mau dapat link match yang lebih baik lah ke ranah industri. Itu pernahnya saya dalam salah prioritas itu adalah di 1 tahun pertama perkuliahan saya. Mungkin kalau Kang Opang mungkin sedikit berbeda. Kalau dari saya Kang, mungkin untuk di awal kuliah itu enggak terlalu kayak saya salah prioritas gitu. Cuman lebih ke semester-semester akhir.
dan lebih ke dalam hal pekerjaan sebenarnya. Nah, karena di awal tuh sebenarnya masuk teknik industri itu keinginan saya dari SMA kan. Ya. Jadi emang bener-bener saya banget nih, saya pengen banget nih masuk teknik industri gitu. Oleh karena itu dari awal saya sudah mengkonsep 1-2 fokus ke akademik. Terus selanjutnya saya akan fokus ke perlombaan organisasi, terus ikut pemagangan dan ada kesempatan jadi asisten praktikum juga ikut asprak gitu. Nah, alhamdulillah apa yang telah saya plankan itu semua tercapai gitu. Jadi itulah pentingnya matriks apa yang kita inginin gitu. Kita bisa nentuin nih awal kita mau apa, selanjutnya apa tersusun gitu. Jadi dengan cara itu mungkin teman-teman yang masih mahasiswa baru ya, kalian punya target untuk dicapai gitu. Jadi saya ingin semester 1 ini bagusin dulu nih nilai nih biar nanti ngedongkrak IPK yang biar di semester atas gitu. Nah, karena kan semester atas kan pasti sulit-sulit ya. Jadi seenggaknya bisa ngedongkrak itu gitu. Nah, terus di semester selanjutnya prioritasnya adalah perlombaan. Saya mulai fokus perlombaan semester 4 dan 5 gitu. Sambil saya ikut organisasi HMTI. Nah, di perlombaan itu saya ikut banyak perlombaan. Alhamdulillah beberapa menorehkan kejuaraan. Nah, jadi fokusnya ke situ gitu. Selanjutnya di semester atas saya fokus magang supaya ada value yang bisa saya bawa nanti setelah saya lulus kuliah. Nah, keputusan atau prioritas yang saya ambil itu mungkin nggak dalam dunia perkuliahan, tapi dalam dunia pekerjaan. Karena saat ini ada beberapa pekerjaan yang saya ambil. Salah satunya saya juga saya juga sedang melakukan magang dan nanti berakhir di bulan ini dan nanti lanjut lagi langsung di bulan yang sama. Terus saya juga ikut pekerjaan online di startup baru sebenarnya sebagai content creator, sebagai desain grafis. Nah, terus saya juga buka usaha sendiri gitu. Nah, di antara 3 pekerjaan yang saya lakukan ini, saya sering salah untuk memilih prioritas gitu. Ada hal Saya paham. saya pernah di komen kayak saya lupa buat upload jadwal konten gitu. Karena jadwal konten 3 atau 4 kali sehari kan. Saya lupa untuk upload karena saya fokus ke pekerjaan yang lain gitu. Apalagi pada saat saya magang di PT, itu saya nggak ada waktu. Saya cuma bisa ngerjain pekerjaan yang online itu malam gitu. Dan kapan saya harus ngerjain pekerjaan saya yang lain gitu, yang bisnis ini. Gitu. Nah, itu benar-benar dilema gitu. Jadi saya sering salah untuk memilih prioritas itu. Kadang sering kena teguran beberapa kali, tapi itu nggak bikin saya down, nggak bikin saya buat ngekat salah satu yang saya sedang kerjakan. Walaupun ada yang bilang prioritasin salah satu hal, buang yang lain gitu. Tapi saya nggak mau dengerin itu gitu. Karena setelah saya lihat kesalahan saya, mulai detik ini saya udah bisa nyusun sendiri gitu. Saya udah bisa nyusun, saya udah bisa nyimbangin antara pekerjaan saya yang satu dengan yang lainnya gitu. Emang salah prioritas di awal karena saya terlalu kayak lebih penting ini nih, sok ini dulu. Ternyata ini kelewat gitu, saya lupa gitu. Ya udah itu jangan sampai terjadi lagi. Kembali lagi ke awal. Awal kan saya bikin metrik, tapi ini bukan metrik, ini jadwal yang harus kita tentuin. Jadwal di kalender HP. Kalau misalnya udah jadwal ini tinggal kita bunyiin, nah itu dia bakal bunyi handphonenya. Dari situ dari kegiatan kecil aja itu bisa ngebangun diri kita buat tepat waktu gitu. Jadi ya itu kesalahan utama karena saya salah memilih prioritas. Setelah diteliti dan introspeksi diri sendiri, ternyata bisa loh kita ngejalanin 3 kegiatan di hari yang sama, waktu yang sama. Kadang emang kita tuh ya Kang Dito gitu. Santai teman, santai aja. Kalau udah temen namanya. Jadi Kang kayak sebenarnya kayak 24 jam tuh kurang. Iya sekali Mas Opal. Ya setelah kalian ngerasain 24 jam kurang banget nih waktu ini. Apalagi ngerjain TP. Iya, dengan ngorbanin waktu tidur itu masih kurang ya. Emang sebenarnya nggak baik sih tidur di jam 1, jam 2, jam 3, bangun jam 6 buat berangkat. Bangun jam 5 buat jam 6 ya ini kelewat kita ya. Iya. Ya kayak gitu Kang. Ya emang harus ada dikorbanin, kadang sakit beberapa kali. Ya tetap lanjut aja. Emang relate buat terakhir juga saya pasti fase magang. Terakhir juga sama. Masuk jam 8, pulang dari PT jam 5, nyampe sini setengah 7. Saya lagi ngebangun usaha di bidang 3D printing. Karena dapat orderan otomatis malamnya harus ngerjain kan. Ngedrafting. Teman saya ngedrafting, saya nge-pitching. Nyampe kosan jam 1, jam 2 baru tidur.
berangkat lagi tuh pagi, udah berputar saja kehidupan di fase-fase administrasi skripsi yang cukup prima. Seperti itu. Jadi semangat kalian calon-calon ST. Calon-calon. Berarti kita dari mungkin ini buat mahasiswa juga ya, buat insight-nya itu kita mulai membiasakan diri untuk membuat to-do list mungkin ya kan. Itu wajib banget. Buat kita nentuin skala prioritas, manajemen waktu, hal apa yang kita lebih dulu ambil atau kita kerjakan dulu. Dan ngelihat akang-akang tadi jujur indeks ekonomi mereka kuat, mereka hebat, kita siap dah. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan kedua ya Kang ya. Pernah nggak akang-akang ini ditolak organisasi ataupun magang? Wah, itu dia. Kang Gita dulu mungkin Kang. Silakan. Jawabannya pernah dan sering. Saya bukanlah orang yang selalu menang dalam kehidupan. Kalau yang dengar-dengar Murphy Radio, kita itu wong kalahan. Kita tuh wong kalahan. Saya ada berapa kali saya tidak berhasil lolos di tempat pemagangan yang saya mau. Entah reasoningnya adalah restu orang tua, entah reasoningnya adalah mismatch specification, entah dengan sayanya tidak sesuai dengan apa yang mau. Ya either way itu kan berarti ada satu bentuk penolakan. Maupun di organisasi. Organisasi mungkin saya tidak pernah ikut di bagian himpunan ya, tapi saya ikut serta di bagian belakangnya himpunan. Saya di panitia, mungkin menjadi teman diskus orang-orang himpunan dan segala macam. Ketika saya memberikan masukan dan segala macam, mostly ide saya dipentalin rasanya. Mungkin kita ambil studi case satu ya, salah satu yang cukup menurut saya agak disayangkan. Penolakannya adalah ketika saya lagi jadi panitianya. Itu pada fase IEC, dulu saya di panitia Industrial Engineering Camp, masa orientasinya mahasiswa baru teknik industri lah. Mungkin teman-teman industrialis yang baru akan ikut nanti. Itu saya menyarankan atau mencetuskan program namanya Malam Project. Mungkin kalau angkatan di bawah angkatan 222 itu 23 ya? 23. Angkatan 23 itu jadi kayak masa PKKMB. Kalau PKKMB sekarang kan kayak kalian disuruh bikin alat Arduino dan segala macam terus di-present kan. Itu pertama kali setahu saya sebelum FT kayak gitu, saya duluan tuh di IEC. Saya terapin, itu pertentangan banget tuh dari himpunan kayak apa reason kamu untuk nyerapin ini? Ya kita bisa belajar dulu kayak terkait basic manufaktur segala macam. Kenapa mahasiswa baru harus tahu manufaktur? Pertanyaan saya balik. Ya kenapa kita nggak boleh tahu manufaktur lebih dulu meskipun belum semesternya? Bukankah itu malah sesuatu incitement yang bagus? Kayak gitu semacam. Akhirnya diterapin tuh. Tapi setelah itu tidak diperawat dengan baik program itu sehingga ya udah IEC sebagai IEC biasa lagi aja. Tidak ada output kayak oke, lu sebagai anak industri kan kita tidak mekanikal seperti anak mesin. Kita tidak electrical panel seperti anak elektro, kita tidak environmental banget seperti anak lingkungan. Kita juga nggak ngerti banget chemistry seperti anak kimia. Kita ada di tengah-tengah yang bagaimana kita nyari apa masalahnya, tujuannya apa, kita kasih referensi solusinya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Itu output yang saya pengen capai kalau Malam Project itu bisa dirawat dengan baik prokernya. Soalnya tidak. Saya malah melihat konsep itu dipahami oleh yang dulu saya kasih ke angkatan 23 yang baru. Mereka pakai ketika mereka di panitia PLI dan malah program itu dirawatnya di PLI. Dan tidak ada yang tahu bahwa ide itu mungkin pertama kali mungkin dari saya. Ya itu adalah suatu bentuk penolakan bagi saya. Itu adalah bentuk penolakan bahwa lu belum mau mencoba sesuatu yang baru yang itu bisa menjadi sesuatu yang mungkin bagus, yang itu juga menjadi insight bahwa terkadang ide yang baik belum tentu diterima dengan baik di masing-masing tempat. Mungkin di IEC tidak dirasa belum menjadi sesuai dengan tujuannya sehingga tidak dirawat. Ya ternyata di PLI linear banget dengan tujuan sebagai teknik. Kan teknik industri mungkin nggak penting lah bagi teknik industri. Mungkin bagi para stakeholder waktu itu seperti itu. Ya mungkin di fase sekarang mau diterapin lagi, mau dikonsultasikan, didiskusikan juga. Menurut saya it's a good thing untuk
Kenapa harus dengan pola yang sama-sama aja kalau kita konsep basic dari teknik industri adalah continuous improvement gitu loh. Kenapa tidak dicanangkan terus-menerus? Itu bentuk penolakan yang saya rasakan salah satunya seperti itu. Mungkin Kang Opang. Kalau dari segi penolakan ya pasti banyak banget ya. Iya, Nggak tahu dari magang. Ingat banget dulu awal-awal nyari KP ya. Itu muter keliling KIC. Aduh, Saya masa-masa suram itu ya. Iya. Bener ya, KP itu saya muter keliling KIC kayak ngajuin buat kerja praktik tuh selalu ditolak gitu. Itu penolakan yang emang sering banget kita alami, tapi satu hal yang teman-teman yakini itu optimis gitu. Entah berapa kali penolakan yang teman-teman terima gitu, itu nggak jadi akhir dari perjalanan teman-teman gitu, malah itu bisa jadi bahan bakar buat teman-teman gitu. Banyak deh penolakan-penolakan, contohnya dari kalian waktu ngajuin judul KP atau ngajuin judul penelitian pasti akan terjadi penolakan ya Kang ya. Fase-fase bimbingan itu fase-fase yang sangat menyenangkan. Itu teman-teman. Sering banget ditolak. Jadi ya penolakan tuh banyak terjadi di mana-mana gitu. Tapi gimana caranya dari penolakan itu kita bisa memanage hal-hal itu buat jadi diri kita lebih baik lagi gitu. Misalkan di sisi lain dalam dunia setelah magang, pas lagi proses magang deh, ada yang namanya kalau magang itu ada yang magang rutin, ada yang magang project gitu. Nah dalam magang project tentunya kita mencari suatu masalah. Nah masalah itu gimana caranya kita dapat, kita improve, entah itu improvement berkelanjutan, berskala besar atau skala kecil gitu. Kalau kita lihat, kita ketemu masalahnya, kita rancang, kita susun proposalnya, kita ajuin ke mentor ataupun ke stakeholder yang berkaitan. Nah itu sering banget jadi penolakan. Bahkan pada saat KP, rentang waktu sebulan ya, saya ngajuin 2 usulan perbaikan, itu semua ditolak. Dua-duanya. Wah, iya lagi. Sedangkan waktu saya KP itu minim banget, cuma sebulan doang. Akhirnya di minggu kedua, 1 minggu tuh full ya Mbak. Nyari masalah, penolakan semua tuh dua-duanya. Walaupun tentang level stok ya. Level stok itu berarti standar minimum maksimum stok yang ada di gudang persediaan. Itu semua ditolak. Gitu. Akhirnya pengajuan yang lain, terakhir banget di 2 minggu, itu akhirnya diterima tentang level stok dari barang consumable, APD ya, barang-barang APD yang habis pakai, diterima tuh dengan urgensi kalau emang hal itu berkaitan sama kerugian perusahaan. Nah, setelah beberapa lagi penolakan, kita aja nggak boleh nyerah gitu. Akhirnya kita kan usulan kita kan keterima kan. Nah, itu setelah usulan kita diterima ataupun permintaan kita diterima, itu bakal ada tantangan lagi gitu. Gimana caranya usulan kita ataupun apa ya, pendapat kita itu harus kita jalani dengan semaksimal mungkin kayak gitu. Banyak sih, nggak cuma di magang, di perkuliahan, organisasi juga pendapat sering ditolak, tapi itu, ya jalanin aja ya toh. Betul. Tapi menarik banget dari Kang Otong. Optimisme tuh menjadi bahan bakar. Tapi kalau dari saya, sebatas optimis aja itu nggak cukup. Optimis itu harus dibarengi dengan gimana kamu menyelesaikan masalahmu. Karena ya balik lagi, kalau cuma optimis doang melakukan hal yang sama, tapi ternyata tidak optimal secara metodenya, secara ya berarti hasilnya akan sama aja. Hanya capek aja. Ya tadi kita harus bisa menentukan masalah dan tujuan yang tepat. Gimana cara menentukan masalah dan tujuan yang tepat? Nah, nanti saya itu di T2I dari Prokarya HMTI. Boleh nanti teman-teman ikut. Temu Kang Dito lagi. Nah, berarti gimana tadinya akang-akang ini yang mungkin dilihat dari angkatan-angkatan saya, ngelihat akang kayak, wah ini kitanya udah jadi asprak, udah jadi magang dan ngisi di mana-mana sepertinya Kang ya. Dan juga banyak banget kayak ini kalau butuh ini coba chat Kang Dito atau enggak coba chat Kang Opang, mereka ngerti gitu-gitu. Yang kita ngeliat di angkatan saya nih ya 24 kayak wah ya Kang Akang udah pada perfect banget nih gitu-gitu. Udah jadi nyata di belakang itu ya kita nggak ngeliat lah sisi berjuangnya, harus tetap mencoba dan melakukan hal yang menurut kita bagus, tapi hal ini ditolak, mau itu sama orang maupun sama perusahaan.
entah itu ide ataupun tindakan yang kayak gitu, wah, sepertinya sangat penting buat teman-teman yang tadi udah dibilang optimisme itu perlu, tapi perlu juga kita mencoba dengan hasil evaluasi dari istilahnya tindakan yang kita lakukan sebelumnya gitu ya Kang ya. Nah mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan mulu rada puyeng ya, ataupun ini juga mungkin bisa relate dengan pekerjaan yang tadi sudah dibilang, pernah nggak sih ngerasa burn out gara-gara tugas menumpuk? Wes itu dia permasalahan mahasiswa. Wah, boleh silakan dari Kang Dita dulu. Pernah banget. Dua fase saya paling burn out itu 2 apa 3 gitu mungkin ya. Satu itu adalah ketika saya pertama kali nyoba organisasi bersamaan dengan menunjang kelompok praktikum dan mata kuliah lainnya. Itu cukup burn out karena first experience dalam organization, dalam konteksnya panitia, berdiskusi dengan orang, kemudian tuntutannya, apalagi panpel pertama saya sebagai divisi acara, divisi yang cukup ya tidur jam 2 bangun jam 5 cukup lah. Itu cukup burn out di situ. Kemudian pas akhir-akhir periode perkuliahan di semester 8 kemarin bersamaan dengan tadi mencoba merintis usaha, kemudian mengoptimalisasikan pekerjaan yang sudah ada, kemudian menyelesaikan tanggung jawab skripsi, dengan harus ngejar KPI di PT, 4 indikator itu semuanya ada KPI kehidupan saya dan harus saya imbangkan gitu. Jadi kadang saya terlalu fokus ke yang ini, saya kan ngadmin ya sudah 4 tahun sampai sekarang jadi admin salah satu properti di Kerawang, bisnis bergerak di bisnis kos. Di situ kan saya tetap harus maintain, saya ada beberapa tim yang harus saya check up ini ya, maintenance ini ya, scheduling dan segala macam. Ketika ada orang konsul ke kita sebagai pelayanan kan orang nggak peduli kita capek. Kita nyantumin nomor kita dikontak ya kita harus melayani. Bergerak di bidang jasa seperti itu. Tapi ternyata juga punya hidup pribadi yang jadi kayak apa yang saya korbanin dulu ya? Pada akhirnya yang saya korbanin adalah tidur, makan agak dikorbanin. Tidur, makan agak telat-telat dikit. Lelah itu sudah menjadi blacklist ya, Kang Opang ya. Lelah itu udah di blacklist. Bahkan ada teman saya yang bilang, cowok ngerengek capek, lemah. Mati aja loh. Enggak, jangan segitunya banget juga. Tetap, karena kalau kamu mati, gimana kamu menyelesaikan tanggung jawab yang lain? Iya, itu cukup burn out sih untuk saya. Di luar itu kayaknya mas-mas satu ini lebih berat lagi sih. Kayak gitu. Kang Opang yang tugas-tugas itu. Mungkin ini antisipasi ya buat kalian. Antisipasi. Aduh, cemas ya kira. Warning ya, nanti ada warning sign itu. Cemas ya. Karena mungkin nanti buat semester awal ya masih oke lah, masih seneng-seneng karena penyesuaian kan kayak gini toh kampus kita kayak explore walaupun ada tugas tapi lebih berat dari SMA, agak kaget ya tapi nggak terlalu kaget nanti semester akhir gitu. Nah mulai masuk pertengahan semester tuh pasti kan teman-teman punya prioritas dan kegiatan lain ya. Nah yang bikin burnout di situ gitu. Teman-teman mau ikut organisasi tapi teman-teman harus ngerjain akademik juga. Nah itu burnout tuh kadang pas lagi rapat ngerjain tugas ataupun lagi kegiatan ngerjain tugas. Biasanya kebalik ya, kalau di rapat organisasi ngerjain tugas, di kelas ngerjain jadwal rapat gitu. Kayak bingung gitu kan, kayak burnout, kayak apa nih yang harus dikerjain dulu. Terus sebenarnya dari burnout itu jangan terlalu dipikirin. Konsep saya gini, kalau pusing, kalau mau kerjain jangan dipikirin, tapi langsung kerjain gitu. Kalau dipikirin itu nggak akan pernah selesai, malah bikin kita pusing. Makanya segimanapun kita pusing, kerjain dulu yang paling gampang gitu. Yang menurut kita paling cepat selesai nih gitu prioritasnya. Tadi skala prioritas ya, pasti ntar teman-teman juga bakal belajar skala prioritas seperti apa. Nah itu penting teman-teman buat diterapin di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau mungkin semester awal masih HI, masih seneng ya. Nanti pas teman-teman praktikum, nah itu kerasa tuh burnout itu. Rasa seneng ya maksudnya? Iya, asik. Itu asik. Iya, jadi teman-teman, nah situ keluar dari mulut seorang aspek. Teman-teman seminggu full ngerjain praktikum. Seru kok. Menyenangkan. Iya. Itu melatih teamwork.
Kalau fasenya masih tim ya. Saya nggak tahu sekarang gimana. Jadi semangat ya buat teman-teman. Burnout itu pasti terjadi untuk setiap orang, tapi gimana caranya teman-teman bisa manage burnout itu jadi suatu kelebihan teman-teman nanti ke depannya. Jadi teman-teman nggak ngerasa kayak capek banget segala macam, enggak gitu. Teman-teman ngerasa burnout itu karena mungkin ya teman-teman masih belum menerapkan manajemen waktu yang baik gitu. Kalau teman-teman udah prioritasin skala teman-teman mulai dari hal-hal yang paling kecil ke hal besar, yang penting dan yang nggak penting, itu nanti ke depannya seiring berjalan waktu teman-teman bakal ngerasa jadi keseharian, jadi terbiasa gitu. Mungkin saya awal kayak berat banget nih buat ngelakuin semuanya, tapi makin kesini kayak udah jadi rutinitas gitu, jadi nggak kerasa berat sama sekali, kayak ya udah ini tugas saya, ini perjalanan saya bakal lakuin gitu. Konsepnya bisa karena terbiasa ya. Betul, bisa karena biasa. Ditempa, menempa, tertempa. Itu dia. Terbentur. Tersungkur. Tapi emang kita bikin skala prioritas buat ngatur tugas numpuk itu benar-benar sangat penting sih Kang, karena mungkin sharing pengalaman juga, saya juga pernah sambil organisasi, sambil kepanitiaan dan juga praktikum yang aspraknya sebelah saya. Maaf ya. Ya, disertai sama gedung G5 yang sangat terfasilitasi dengan baik. Itu dia. Yang kelasnya sedingin Swiss itu. Itu dia. Yang laptop saya harus dicolok. Itu dia. Tapi saya selalu nyediain kabel roll itu. Yes. Dan hotspot jangan lupa. Hotspotnya masih nyambung maksudnya. Itu benar-benar kita harus ngatur waktu buat ngebagi tugas dengan kepanitiaan, akademik buat ngejar nilai juga, gitu-gitu benar-benar penting sih, skala prioritas buat perkuliahan ini. Nah, mungkin sebelum kita nutup acaranya nih Kang ya, mau ada dua pertanyaan ataupun dua hal yang mungkin mau Akang sampaikan. Yang pertama dulu deh ya, kalau misalnya dari Kang Dito dan juga Kang Opang menjadi mahasiswa baru teknik industri, hal apa sih yang akan lakuin di semester awal? Ya. Kang Dito mungkin Kang, silakan. Kalau saya jadi mahasiswa baru teknik industri, kalau bisa jangan diunsi kasih. Enggak. Ini mau dikat nggak? Kalau misalnya jadi mahasiswa baru teknik industri lagi, setelah saya 4 tahun di sini sebagai mahasiswa teknik industri, teknik industri Unsika dan Kerawang itu mungkin tidak bisa dilepaskan dari saya gitu. Kayak manifestasi Kerawang di kepala saya adalah teknik industri Unsika dengan segala cinta, sedih, sakit hati dan lain-lainnya. Apa yang akan saya lakukan lagi di awal setelah mengetahui itu semua? Satu, saya harus tahu apa tujuan saya, prioritas saya, apa yang mau saya achieve ketika saya sudah selesai di tempat ini. Karena seperti di cerita saya tadi, saya salah di 1 tahun pertama saya. Saya miss opportunity untuk, saya baru tahu, ada beasiswa tuh ini. Yang ternyata, ada satu beasiswa lagi yang harusnya saya bisa tuh di situ. Cuman saya tidak tahu bahwa beasiswa itu ada, contohnya. Jadi saya tidak achieve di situ. Itu satu, tentukan tujuanmu apa, cari bagaimana caramu untuk mencapai tujuanmu. Kemudian yang kedua, setelah mendengar seluruh cerita ini tadi, khususnya ceritanya abang satu ini, nikmati lelahmu. Karena banyak komedian yang mengatakan tragedi ditambah waktu akan menjadi komedi. Begitupun cerita lelah dan burnoutmu nanti, itu akan menjadi cerita manismu nanti untuk di akhir fase perkuliahanmu. Jadi capek nggak apa-apa, bete nggak apa-apa, marah sangat-sangat wajar, emosional manusiawi sekali. Nikmati lelahmu itu, jadikan lelahmu itu sebuah luaran yang memang bisa kamu bawa bahwa orang akan lihat, luaran Dito tuh seperti itu, luaran Fikril seperti itu, luaran Novel seperti itu. Dia akan melihat kamu sebagai orang yang punya value itu. Yang ketiga adalah setelah kamu sudah tahu tujuanmu apa, kemudian kamu mengetahui cara mencapainya bagaimana, nikmati sebagaimana, nikmati prosesnya, nikmati lelahnya. Terakhir adalah ingat, orang hanya peduli hasil, tidak peduli proses. Proses itu
hanya akan penting untuk dirimu sendiri. Karena kamu yang menjalaninya, kamu bisa menghasilkan sesuatu, dan bagaimana kamu mendeliver hasil itu ke orang, orang hanya peduli itu. Proses cerita lelah, cerita capaimu, itu hanya akan menjadi kalimat motivasi ketika kamu sudah bisa menjadi pemateri. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, capeklah, nikmatilah, jadilah orang yang punya added value yang sangat-sangat baik. Itu yang akan saya lakukan kalau saya mulai dari awal lagi di teknik industri. Tentukan apa tujuanmu. Kamu punya masalah apa, punya tujuannya apa, tentukan dengan baik. Itu kalau dari saya. Kalau dari saya, kalau misalkan ini konsepnya apa emang kita punya ingatan masa lalu atau kosong banget nih? Punya ingatan masa Ingatan lalu. masa Jadi lalu. kayak balik ke masa lalu gitu. Jadi sore. Ini apa namanya? Time travel. Iya, time travel. Kalau emang kita masih punya ingatan masa lalu ya, terus kita balik lagi ke semester awal. Banyak banget sih hal yang Banyak bakal kita banget lakuin. sebenarnya. Kayak, oh kita yang nggak tahu ini bisa kita laksanain nanti nih pas kita balik lagi ke awal. Emang bener sih kata orang-orang waktu itu berharga. Walaupun cuma sedetik, semenit, sejam, emang kita harus manfaatin waktu sebaik-baiknya. Karena ya tadi, kalau waktu udah terlewat, itu bakal jadi penyesalan kita gitu. Karena topiknya kita kembali lagi ke masa lalu nih. Nah, ini mungkin hal-hal yang emang kita harapin tapi nggak pernah kesampaian ya. Ada mungkin dalam segi akademik dan plan saya masih tetap hal yang sama. Tapi mau ada hal yang saya coba di lingkup bisnis. Saya pernah ngelaksanain bisnis dengan 3 orang. Itu waktu saya semester 4 atau 3 gitu. Nah, bisnisnya itu adalah jasa pelayanan kosan. Karena kita bertiga ngeliat waktu itu kayak, oh peluangnya banyak nih. Anak-anak mahasiswa baru tuh pada kesulitan buat nyari kos. Jangan kan mahasiswa baru, mahasiswa yang sekiranya masih udah lama aja itu kayak masih sulit kan buat nyari kos. Saya udah nolakin berapa orang gitu di tempat saya. Gitu, jadi kayak, oh ini peluang besar nih. Saya bisa ngejalanin jasa pencarian kos, istilahnya kayak mami kos ya. Cuman lebih ke spesifik lagi. Sampai orangnya dapat. Sampai orang dapat pelayanannya dari mana, kita kerjasama dengan berbagai kos, itu sempat terlaksana. Di hari-hari pertama kayak kita ngerancang konsep berjam-jam, 3 orang gitu kayak, oh udah matang nih konsepnya nih. Terus kita udah rencana iklan gimana, rencananya mau iklan di PKKMB, rencana iklan mau di IEC, karena saat itu menjelang penerimaan mahasiswa baru, kayaknya masih angkatan 24 deh, sebelum masuk gitu, kita udah ngerancang konsep buat bikin bisnis jasa kosan gitu. Kita udah juga survei ke macam-macam kos, ya tadi sesuai dengan topik yang awal terjadi penolakan dari beberapa kos yang mungkin ngeliat kita mencurigakan gitu. Tapi ya itu yang harus kita layanin, itu harus kita jalanin gitu, karena ya kita datang ke berbagai macam kos, kita bakal lihat kosnya seperti apa, kita promosiin, kita buat IG, nanti kita akan promosikan ke grup Telegram mahasiswa baru. Kan banyak tuh yang nanya ya, kos-kos tuh kayak gimana gitu. Nah, bisa kita terapin di situ, itu konsep awal. Tapi semua itu buyar pas kita masuk semester 4 atau 5. Gitu. Jadi Bertambah. Iya, ya kita bilang, aduh gak cukup nih waktu ya nih, ada praktikum kan. Aduh kayak, wah kayaknya bakal gagal. Jadi cuma sekedar planning aja gitu. Mungkin teman-teman yang sekiranya, oh pas ngedengar konsep-konsep bisnis dari kita ya kayak, oh bisa diterapi nih gitu dari teman-teman. Sok aja monggo, itu bisa jadi peluang teman-teman gitu. Semua berkolaborasi dengan kami, wah kami sangat terbuka. Jadi ya kalau bisa di kuliah nggak cuma kita belajar magang organisasi aja ya. Kita cari value di eksternal ataupun opportunity di luar. Practice skills itu sangat-sangat penting. Jadi apa yang kita dapat di perkuliahan ya bisa kita terapin juga ya Kang. Apalagi kita dari prodi yang sifatnya generalis ya. Iya. Kita belajar ya. Iya, generalis itu kalau yang saya lihat dan saya menjadi generalis itu poin penting, poin beneficial. Istilahnya jack of all trades lah. Tapi jack of all trades is often better than master of none dari yang tidak menguasai apa-apa. Tapi notes-nya, ketika kamu bisa menjadi seorang generalis, kamu tetap harus punya satu pisau yang kamu paling tajam. Let's say, saya pintar nyerocos. Dari semua keilmuan ini, bagaimana saya rangkum itu menjadi satu narasi, sehingga ketika orang berkenalan dengan saya, orang akan punya perspektif dari saya,
oh orang ini punya kemampuan untuk menjual sesuatu dengan cukup oke. Itu penting Kang Noval dengan kapabilitas analitisnya yang cukup bagus, didukung dengan generalisnya dari program teknik industri, dia bisa menjadi orang yang punya kapabilitas untuk langsung menebak atau menerawang, oke, masalah dari data ini ada permasalahan ini, solusinya ini, opsinya ada A, B, C, D, E. Itu ada pisau analitisnya sama Pang. Begitupun teman-teman industrialis yang lain. Dengan generalis yang ada, tetap asal satu pisau spesialis yang menjadi, oke, orang akan sulit bersaing dengan saya di bidang ini. Iya. Dengan kamu punya itu, kamu akan jadi lebih pede atau Betul. juga. Itu Mungkin menyokong sih. benar sih Kang. Tapi yang harus teman-teman punya itu critical thinking penting teman-teman. Cuman dalam konteks yang benar gitu ya. Karena ada orang critical thinkingnya oke, dia kritis, tapi mereka kritisin yang hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, nggak perlu gitu ya. Jadi kayak istilahnya Kayak apa tuh Kang? Oh, bukan. mungkin ntar teman-teman juga bakal lihat ya gimana gitu. Semoga Jadi, enggak ya. Tapi iya. harusnya sih ketemu, cuman semoga enggak. Iya, jadi teman-teman kalau punya critical thinking, terapin yang emang nanti bermanfaat buat teman-teman dan orang lain gitu. Jadi nggak malah merugikan orang lain gitu. Cukup gitu aja mungkin kan. Ya, berarti kalau dari Kang Opang maupun Kang Dito ini jawabannya cukup berkorelasi. Di mana Kang Dito tadi udah bilang di awal kalian harus nemuin tujuan. Ya. Kalian kuliah mau ngelakuin apa? Tujuan kalian kuliah itu apa? Mau dapetin apa aja? Dan kalau dari Kang Opang itu adalah bentuk dari tujuannya. Iya. Kita di perkuliahan nggak cuma melulu tentang kita belajar di kelas, dapat teori baru, ilmu baru. Tapi yang tadi udah dibilang, kita harus punya praktis langsung secara kehidupan, gimana penerapan tadi di bisnis, gimana kita ngelola waktu, ngelola pikiran dan juga ngelola hal apa aja sih yang mau kita lakuin, kayak gitu bisa diterapin di bisnis, apalagi itu istilahnya barrier to entry paling kecil untuk seorang mahasiswa ya di bidang jasa. Nah, oke, yang kedua nih Kang, kalau hanya boleh kasih satu pesan ke mahasiswa teknik industri Unsika ini, pesannya apa tuh Kang? Kalau boleh tahu. Kan gitu. Boleh. Ini kalimat yang saya ucapkan ke teman saya ketika di jam 2 pagi. Ini lagi jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan. Diskusi. Sediakan ruang untuk maaf. Selalu sediakan ruang untuk dikecewakan. Dan selalu sediakan ruang untuk mau belajar. Di tempat kamu belajar, tempat kamu kerja, mungkin kamu akan memberikan ide, dan ide itu akan ditolak. Maka siapkan ruang untuk kecewa. Kamu kecewa, pasti ada perasaan gak suka. Betul. Maka kamu harus bisa menyediakan ruang untuk memaafkan. Setelah kamu memaafkan, kamu evaluasi. Oke, kenapa ya ditolak ya? Apakah tidak cocok dengan budayanya? Apakah ada metode teknisnya yang masih kurang tepat karena idenya sangat bagus tapi resource atau kapitalnya nggak ada? Maka selalu sediakan ruang untuk belajar. Itu sih kalau pesan dari saya itu. Mungkin kalau pesan dari saya nih berkaca dari diri sendiri aja ya. Teman-teman pasti masuk kuliah ini dengan latar belakang yang berbeda ya. Yes. Kita semua mulai dari dermaga ya kalau perahu tuh. Pelabuhan yang berbeda. Ini saya ambil konsepnya dari direktur utama periode saya ya. Tentang perahu, iya. Mas kapal itu. Mas kapal. Jadi tentunya kita berasal dari pelabuhan yang berbeda. Tapi entah kita bakal singgah di pelabuhan mana itu tergantung dari langkah kita sendiri. Jadi teman-teman walaupun awalnya berbeda-beda, ada yang dikasih mungkin kapal pesiar, ada yang dikasih sampan, ada yang dikasih perahu bambu gitu dari awal. Itu teman-teman nggak jadi persoalan, nggak jadi masalah. Teman-teman nggak boleh ngerasa minder gitu. Karena kalau teman-teman minder itu adalah salah satu bentuk kegagalan gitu. Gimana caranya teman-teman bisa eksplor yang tadinya teman-teman diawali dengan sampan, teman-teman bisa di akhir tuh jadi naik kapal pesiar gitu. Nah itu tergantung dari langkah teman-teman yang diambil sekarang gitu. Jadi itu pesan dari saya, nggak usah ngerasa teman-teman ngerasa kayak gue nggak ada apa-apanya nih, gue nggak bisa apa-apa gitu. Karena itu yang saya rasain di awal gitu. Setelah teman-teman tahu ekspor dan
bisa manfaatin celah-celah itu, teman-teman bakal punya peluang, punya value untuk dapat menaiki perahu yang lebih baik. Cukup. Wis, kayaknya obrolan udah sampai sini aja ya Kang ya. Wah, jujur ini banyak dapat insight baru, dapat mungkin dapat pengalaman, dapat ilmu-ilmu baru dari Kang Dito maupun Kang Opang. Dan mungkin sebelum dimulai nanti videonya ada tambahan disclaimer buat semester 5, semester 7, hati-hati gitu ya. Ada warning sign ya. Warning sign karena ternyata cukup kacau balau di semester-semester atas ya. Tapi nikmati Jadi, saja. Nikmati saja. Ya kita let it flow aja ya Kang ya. Nah, mungkin cukup sekian dari episode ngopi kali ini. Dari saya Fikril, Dito, Opang, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye bye industrialis. dadah.